Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang yang kita telah review sudah berapa kali pertemuan, yakni buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bab yang kelima ya. Kemarin sudah kita bahas di bab yang keempat, dan hari ini insya Allah kita akan masuk ke bab ke selanjutnya ya, tentang Dewan Pertimbangan Agung, di mana ini membahas tentang pasal ke-16, yakni tentang susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan juga Wakil Presiden, serta berhak memajukan usul kepada pemerintah. Jadi jelas bahwa Dewan Pertimbangan ini adalah salah satu kasta tertinggi yang memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk mengajukan usul ya, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun gagasan dari presiden atau wakil presiden. Adapun bab selanjutnya tentang Kementerian Negara. Kita ketahui bahwasanya kementerian banyak sekali ya yang ada di Indonesia ini, apalagi di tahun 2024-2029 ini banyak sekali komposisi kementerian yang ada di Indonesia. Salah satunya ya kita dengar ada Kementerian Agama, kemudian Kementerian Perdagangan ya, Perindustrian, kemudian UMKM, Koperasi dan lain sebagainya. Dan ini ya berdasarkan pasal 17, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Jadi Presiden tidak bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemangku tertinggi dalam suatu negara, tapi harus diberikan bantuan oleh para menterinya. Kemudian yang kedua adalah menteri-menteri itu diangkat dan juga diberhentikan oleh Presiden. Dan yang ketiga, menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Seperti saya sampaikan tadi, seandainya Menteri Agama ya, maka dia memimpin ya dalam pemerintahannya di Departemen Keagamaan. Adapun bab yang selanjutnya tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada pasal 18, pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan undang-undang memandang dan juga mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kalau istimewa kita ketahui ada Yogyakarta ya, kemudian ada Aceh ya. Kemudian bab yang selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pada pasal 19 ini susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Kalau kita tinggal di Sumatera Selatan contohnya, itu ada 17 kabupaten kota ya. Mungkin saya spill satunya, mungkin Sumatera Selatan ada Kabupaten Muara Enim. Itu ada 22 kecamatan, di mana itu terdapat 5 dapil ya, daerah pemilihan 1 sampai ke 5. Itu ya bisa ya memberikan menunjuk ataupun memilih ya calon-calon Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana telah kita lakukan ya sejak tahun 2024 lalu. Terpilihlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu dari tatanan kabupaten, provinsi maupun Republik Indonesia atau pusat. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat setidaknya ya sedikitnya sidang atau bersidang dalam 1 tahun itu cuma 1 kali. Kemudian pada pasal yang selanjutnya yang ke-20, bahwasanya tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya harus ada persetujuan langsung dari DPR. Kemudian yang selanjutnya, jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan dari DPR itu, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Artinya, kalau seandainya tidak disetujui, tidak sepakati oleh anggota Dewan DPR, maka persidangan tersebut tidak bisa dilanjutkan, kecuali kalau di ACC, maka itu bisa dilanjutkan. Pada pasal 21, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Jadi RUU itu bisa diajukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
Yang kedua, jika rancangan itu meskipun ya disetujui oleh DPR itu sendiri, tetapi tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tersebut tidak bisa juga dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir, dalam hal ehwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dan terakhir, jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.